Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan review sebuah proyektor biled dari IP LED. Untuk harga proyektor ini satu piece-nya itu 325.000. Jadi kalau misalnya kita beli 2 piece itu totalnya 650.000. Dan ini adalah proyektor biled yang paling murah saya cek di toko online, 325.000. Yang paling murah saya cek ini dia. Setidaknya pada saat pengambilan video ini ya. Kedepannya saya nggak tahu lagi ada yang lebih murah apa enggaknya. Tapi untuk sekarang yang paling murah saya cek di toko online yaitu adalah proyektor biled ini yang dari IP LED dengan tipenya itu WST. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Di sini untuk dus proyektor bilednya seperti ini. Saya buka langsung isi di dalam kemasannya ya. Di dalam kemasannya ini ada sepasang proyektor biled dari IP LED yang tipe WST ya. Tapi kita bisa beli satuan atau sepasang. Nah, ini adalah proyektor biled dari IP LED yang harganya itu paling murah saya cek 325.000. Untuk lengkapan di dalamnya ada kabel solenoidnya. Jadi seperti proyektor WST di brand lainnya, di sini juga mendapatkan untuk kabel solenoidnya. Lalu di sini seperti proyektor lainnya juga yang universal bokongnya itu kita dapat soket dan karetnya. Untuk soketnya di sini H4 ya, jadi dia bisa ke H4, kemudian ke HB3, HB4 dan H7. Universal jadinya ya ke semua mobil ataupun di motor. Ada dapat sepasang ya. Proyektornya di sini sepasang. Untuk kabel solenoidnya juga sepasang. Ring soketnya dan karetnya juga sepasang. Lalu di sini saya dapat untuk soket kabelnya. Jadi jarang-jarang ada proyektor biled yang nyediain soket seperti ini. Ini soket yang ke relay set HID. Jadi kalau misalnya kalian pakai relay set HID untuk pemasangan proyektor biled ini dan dapat soket seperti ini, kita jadinya bisa lebih PNP, nggak harus putus kabel atau nyediain soketnya lagi. Di sini sudah tersedia soket untuk kabel lampu utamanya dan kita dapat untuk kabel solenoidnya juga. Buat kalian yang subscriber lama atau sudah subscribe lama channel saya ini, pastinya tahu ya beberapa waktu lalu saya ada review proyektor biled dengan tipe WST G1 merek DAA. Dan ini sama persis dengan proyektor biled tersebut. Untuk tipenya ini WST. Lensa 2,5 inci blue lens, bagian kipas di bawah, kemudian driver di dalam dan solenoid. Ya sama sih, ini saya masih ada barangnya dari WST nya DAA ya, G1 DAA yang saya review pada video sebelumnya. Tapi sebenarnya untuk WST seperti ini satu pabrikan ya. Saya dapat informasi dari salah satu distributor resmi lampu LED kendaraan yang katanya kalau yang merek DAA, kemudian yang IP LED, lalu ada lagi yang merek IPH Car, WST IPH Car kalau kalian tahu, atau yang WST dari SMS, itu satu pabrikan. Saya sih percaya aja ya, karena kalau dilihat di sini ini sama persis loh. Ini yang merek DAA yang di ballnya ada tulisan atau logo DAA-nya ya. Kalau yang dari IP LED di sini polosan saja, nggak ada apa-apa atau informasi apa-apa. Tapi kalau yang DAA ada di sini, cuma di sini saja. Yang membedakannya cuma di bagian ininya saja. Selebihnya itu sama persis, nggak ada bedanya. Dari kualitasnya juga terlihat sama ya. Kualitasnya, kemudian bahan yang digunakan, dari solenoidnya juga sama. Coba kalian perhatikan. Di bagian kipasnya juga sama. Jadi nggak ada yang beda di antara kedua biled ini. Padahal brandnya berbeda, tapi sebenarnya ini satu pabrikan ya. Nanti saya coba tunjukkanlah hasil outputnya dari DAA ini juga dan dari IP LED ini untuk melihat apakah terlihat sama atau ada perbedaannya. Menurut saya sih sama saja ya. Jadi ini sama persis. Dari panjangnya ada yang beda sih, yang ya sama persis sih. Yang membedakannya cuma di bagian logo DAA ini saja ya, yang di bagian atas ballnya. Ini coba saya lepas dulu bagian ballnya dan kita lihat emitter LED dan drivernya. Drivernya tertanam di dalam bodi biled ini.
dua biled ini untuk reflektor bolnya sudah saya lepas, dan kalau diperhatikan di sini sama saja ya. Ini kalian bisa cek ya di bagian rivernya. Kemudian untuk LED-nya juga sama persis di sini dan tertulis dengan WST. Jadi dia tipenya WST ya di sini. Untuk bagian solenoidnya juga sama sama saja ya. Sistem solenoidnya sama. Kemudian kalau misalnya bolnya ini dilepas ya, kalian nggak akan tahu yang mana ini IP LED atau yang mana ini yang dari DAA ya, seperti itu. Persamaannya seperti itu ya. Tapi kalau masalah harga, yang dari IP LED ini lebih murah ya, 325.000. Kalau yang dari DAA ini 395.000. Ini 325.000, ini 395.000. Yang dari IP Hacker itu lebih mahal atau di atasnya IP LED. Untuk harganya yang merek SMS juga lebih mahal dari IP LED. Jadi ini adalah proyektor WST yang paling murah atau proyektor biled yang paling murah saya cek di toko online. Untuk kualitas itu sama dan bahan-bahan materialnya juga sama ya. Biled tersebut itu pabrikan sama, cuma dia rebrand saja ya, atau merubah brandnya saja. Untuk bol di proyektornya sudah saya pasang kedua-duanya. Untuk yang DAA ini dusnya seperti ini, hitam polosan saja, tapi agak besar ya. Dia polosan warna hitam ini seperti ini saja. Nanti saya coba nyalakan juga yang DAA outputnya bagaimana ya. Saya coba dulu untuk hitung real wattnya, yang saya yakinkan pasti sama hasilnya seperti yang dari DAA kemarin. Saya akan coba nyalakan dulu. Di sini seperti biasa ada kabel solenoid. Kemudian kabel untuk lampu utamanya, merah positif, hitam negatif. Oke, sudah nyala dan di start awal di 35,7 watt. Yang mirip seperti yang DAA kemarin, start awal di 35 watt. Sekarang saya coba nyalakan dulu beberapa menit. Kita lihat ini dropnya sampai berapa. Di sini petunjuknya masih di 35,4 watt. Ini sudah 15 menit lebih saya nyalakan dan untuk hasil wattnya di sini di 31 naik 32 dan sekarang sudah 31 watt. Dia mentok-mentoknya di 31, sekian watt. Masih bisa dibilang 32 watt karena di atas 31 watt, dan ini hasilnya sama persis dengan yang merek dari DAA kemarin. Kalau kalian penasaran silahkan cek videonya di video tersebut. Untuk temperatur panas pada proyektor ini saya kira sih sama yang DA kemarin itu di 50 sampai 60 derajat Celcius. Ini 54 derajat Celcius. Berarti ya sama sih 50 sampai 60 derajat Celcius. Untuk hasil temperatur panas di proyektor biled ini. Untuk wattnya juga terlihat sama ya di 31, sekian watt. Untuk hasil real watt yang saya dapatkan untuk start awal di 35 watt, drop sampai 31, bisa dibilang 32 watt. Sekarang saya akan coba tunjukkan hasil outputnya di outdoor, dan nanti sebelum itu saya coba ukur untuk luxnya berapa. Pada video yang DAA kemarin itu untuk lux low beam di 2900 lux dan untuk yang high beam di 3100 lux. Saya rasa sih sama saja untuk hasilnya, tapi coba saya hitung dulu biar lebih pastinya ya, dan nanti saya coba tunjukkan hasil outputnya yang IP LED dan dari DAA ini juga. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, jadi untuk proyektor biled IP LED-nya sudah saya nyalakan untuk mengukur lumetnya. Saya coba ukur untuk yang low beam-nya dulu ya. Nah, untuk low beam yang saya dapatkan di 2900 lux. Jadi memang persis seperti yang brand dari DAA kemarin. Nah, sekarang saya coba yang untuk high beam-nya. Saya nyalakan untuk lampu jauh atau high beam-nya ya. Untuk bentuk cahaya high beam-nya juga sama persis di sini.
Tadi yang di low beam dapatnya 2900 lux. Sekarang kita coba yang high beamnya. Nah, jadi memang nggak bisa dipungkiri ya, untuk hasilnya memang tetap sama di 3100 lux. Satu pabrikan, hanya beda di brandnya saja, hasilnya memang tetap harus sama ya. Sekarang kita coba lihat dulu outputnya di jalan ya, bagaimana. Jadi ini adalah hasil output dari proyektor biled IP LED nya. Yang kalian bisa perhatikan, untuk outputnya ini benar-benar terang ya. Yang dari DAA kemarin saya sudah test drive, hasil di jalan pada malam hari itu sangat memuaskan. Ini untuk yang low beam, dan ini untuk yang high beam. High beamnya juga sama persis ya. Cut off-nya ini tergolong tajam. Untuk blue lens-nya dia nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga, kelihatan dari ujung ke ujungnya. Saya coba nyalakan yang dari DAA ya. Nah, ini yang proyektor dari DAA ya. Hasil outputnya ya sama sih sebenarnya, sini terlihat sama. Ini yang dari IP LED, ini yang dari DAA. Sama saja ya. Untuk cut off-nya juga kalian perhatikan sama tajam dan sama miripnya. Untuk outputnya juga sama. Ya, material dan spek sama, hasil sama, dan outputnya juga sama. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu test drive dari proyektor biled IP LED ini, ya kalian bisa coba cek di yang dari DAA kemarin, yang hasilnya akan tetap sama ya. Untuk yang di high beamnya ini coba saya nyalakan dua buah biled ini di posisi lampu jauhnya. Ini yang DAA, ini yang IP LED. Ini yang DAA, ini yang IP LED. Bentuknya sama juga, terangnya juga sama. Ya nggak beda sih. Ini kurang jelas untuk di bagian tulisan di bol DAA-nya, tapi ini yang DAA nih, ini yang dari IP LED. Oke, jadi buat kalian yang masih penasaran bagaimana outputnya kalau disorot ke jalan, ini yang tipe IP LED ya. Untuk sorot sinar terangnya seperti ini. Memang ini adalah salah satu proyektor biled yang menurut saya sudah sangat puas untuk output terangnya ya. Kemudian dia paling murah saya cek di toko online, setidaknya saat pengambilan video ini. Untuk high beamnya dia tergolong lebar ya. Ini low beam dan ini high beam. Ini kalian bisa lihat sorotnya itu begitu jauh ya. Intinya dalam video ini sebenarnya saya bukan cuma review produk ini saja yang dari IP LED. Sedikit saya bandingkan tadi dengan yang DAA ya. Salah satu tujuan saya adalah untuk memberitahu ke kalian kalau ini adalah proyektor biled yang termurah saya cek di toko online, setidaknya saat pengambilan video ini. Nah, kalau penasaran dengan yang DAA tadi, saya coba nyalakan. Nah, ini yang DAA ya. Ini yang DAA. Kalian bisa perhatikan di sini di bagian bolnya ya. Cuma kurang jelas sih, kurang fokus karena sinar dari proyektornya. Ini yang tipe IP LED. Ini yang DAA. Ini yang IP LED. Ini yang DAA. Ini yang IP LED. Jadi pada intinya sebenarnya ini sama persis ya. Ini yang IP LED, ini yang DAA. Bentuk karakter cahayanya, kemudian untuk terangnya juga sama, cut off-nya sama-sama tajam, dan high beam-nya coba saya perlihatkan juga sama persis. Ini yang DAA, ini yang IP LED. Jadi pastinya kalian bingung ya, ingin pakai proyektor yang mana. Kalau misalnya yang saya rekomendasikan di video-video sebelumnya itu banyak ya yang saya rekomendasikan.
Cuman yang saya rekomendasikan itu tergantung dari kitanya lagi sebagai konsumen, harga mana yang lebih cocok, kemudian fungsinya yang lebih cocok ke kita sebagai konsumen. Lalu mungkin kita juga harus pikirkan garansi dari sellernya, jadi kita harus pikirkan garansinya lagi. Untuk durability-nya saya rasa di semua biled umumnya sama ya, rata-rata awet ya, tergantung pemasangannya juga. Kalau pemasangannya nggak tepat ya nggak bisa dibilang awet ya. Kalau pemasangannya tepat pastinya bisa awet ya. Ini yang DAA, ini yang IP LED. Balik lagi ke kita ingin pakai proyektor yang seperti apa. Misalnya kita butuh yang 2,5 inci, kemudian dilihat dari segi harga yang lebih murah gitu ya. Ya mungkin kalian bisa coba yang dari IP LED ini ya, proyektor yang paling murah saya cek untuk sekarang ya di toko online. Kalau misalnya kalian ingin tahu bagaimana hasil test drive di proyektor biled IP LED ini ya, kalian bisa cek di yang test drive yang dari DAA ini ya, hasilnya tetap sama, jadi percuma saja saya bikinkan videonya juga ya. Jadi kalian bisa cek di sana untuk video hasil test drive-nya. Nah mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor biled dari IP LED ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Ini sudah nyala lama yang dari IP LED ya, tapi saya masih nggak kepanasan megang bodinya nih. Memang dia panas tapi masih bisa saya pegang seperti ini dan nggak menyengat. Untuk hasil outputnya juga ini terang sekali ya. Rekomendasi buat kalian yang cari proyektor biled outputnya yang bisa diandalkan. Banyak sih rekomendasi dari saya proyektor biled di video sebelumnya. Cuma tergantung kita lagi dari segi harga lebih cocok yang mana, kemudian fungsinya yang lebih cocok di mana, untuk terangnya lebih cocok di mana disandingkan dengan harga ya. Kemudian kita bisa nilai garansinya bagaimana. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.